Lawanan Islam di Lebanon atau Hizbullah terus menyerang posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebanyak 31 operasi dilancarkan pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hizbullah mengklaim berhasil mengeksekusi pasukan elit Israel yang berasal dari Brigade Golani. Setidaknya 8 tentara Golani sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit di Naharia. Hizbullah mengklaim menggunakan roket Nasr 2 dan serangan ATGM untuk menargetkan Brigade Golani. Penyerangan itu terjadi di dekat perbatasan Lebanon, Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF membakar rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza pada Senin 21 Oktober. Tak hanya itu, tentara IDF juga menyerang gedung-gedung yang menjadi tempat ribuan orang untuk berlindung. Dikutip dari Kompas.com, serangan itu terjadi saat Israel melancarkan serangan baru di Gaza Utara. Pasukan IDF menyerang wilayah itu dengan dalih menargetkan para pejuang Hamas yang berkumpul di sana. Tentara IDF disebut menyerbu sebuah sekolah di dekat rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza. Mereka pun menahan para siswa sebelum membakar fasilitas umum tersebut. Tak hanya itu, tentara Israel juga menyalakan api untuk mencapai generator rumah sakit yang mengakibatkan pemadaman listrik. Hal itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Kesehatan di Gaza. Disebutkan para pejabat menolak perintah dari tentara Israel untuk mengevakuasi 3 rumah sakit atau meninggalkan pasien tanpa pengawasan. Sementara tak hanya rumah sakit Indonesia di Gaza yang menjadi korban kekejian Israel, namun rumah sakit Gamal Atwan di Gaza juga terdampak serangan Zionis. Para medis menyaksikan pasukan Israel mengepung dan berada di luar rumah sakit. Beberapa pasien disebut meninggal lantaran alat oksigen yang tak berfungsi. Dengan terbatasnya pergerakan, staf Rumah Sakit Indonesia harus mengubur korban tewas di dalam kompleks rumah sakit. Iran merekrut setidaknya 7 warga Israel untuk menjadi mata-mata. Salah satu mata-mata Iran bertugas untuk membunuh ilmuwan top nuklir Israel. Mengetahui adanya warga Israel yang bekerja sama dengan Iran, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketakutan. Dikutip dari The Jerusalem Post, Netanyahu meminta 7 warga yang menjadi komplotan Iran agar dihukum mati. Pasalnya, keberadaan mata-mata Iran membahayakan keamanan Israel. Terlebih, salah satu pelaku berperan membunuh ilmuwan nuklir top Israel. Sementara tersangka lainnya berperan melakukan aksi teror di negara tersebut, di antaranya mulai dari membakar kendaraan, membeli senjata api, dan senapan mesin ringan. Mereka juga bertugas mengumpulkan informasi dan foto terkait markas militer Israel Kiryat yang berada di Tel Aviv. Jaksa Israel menduga para tersangka menyelesaikan sekitar 600 misi untuk Iran.
Hizbullah kembali menghujani Israel bagian utara dengan 65 roket dalam sehari penuh. Serangan itu mengakibatkan warga Israel sekarat dan terkapar di jalanan. Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah telah menembakkan lebih dari 65 roket ke Israel. Di antaranya 30 roket diluncurkan dari Lebanon ke Galilea pada Selasa 22 Oktober siang. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat beberapa roket Hizbullah. Meski begitu, beberapa roket dari Lebanon ini mengakibatkan kerugian yang signifikan, terutama di wilayah Neot Mordechai di Galilea. Pasalnya, serangan roket Hizbullah mengakibatkan infrastruktur dan fasilitas umum rusak. Selain itu, 4 warga sipil sekarat terkena pecahan roket Hizbullah. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan korban terkena pecahan kaca dan dievakuasi ke rumah sakit. Dalam video yang beredar pun terlihat warga Israel tergeletak di jalanan. Rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi sasaran serangan drone pada Sabtu 19 Oktober silam. Netanyahu pun menuduh Iran dalang dibalik serangan pesawat tak berawak itu. Namun rupanya Hizbullah yang mengirim drone tersebut untuk menyerang Netanyahu. Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah mengaku menjadi dalang penyerangan di rumah Netanyahu. Hal itu disampaikan Hizbullah dalam sebuah pernyataannya yang mengaku bertanggung jawab atas operasi Kaisarea. Hizbullah mengklaim drone dari Lebanon sengaja menargetkan Netanyahu. Adapun klaim ini disampaikan seusai Netanyahu menuduh Iran dalam penargetan rumahnya yang berada di Kaisarea. Diketahui sebelumnya serangan dari Lebanon itu menggunakan 3 drone yang disisipi peledak Sayad 107. Namun 2 drone dilaporkan berhasil dicegat di atas Ros Hanikra dan Naharia. Tetapi drone ketiga meledak di kota pesisir tengah Kaisarea, area kediaman mewah dari Netanyahu. Serangan itu tidak mengakibatkan korban, namun memang menjadi ancaman bagi Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.